Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Lavina, silakan masuk. Iya, Bu. Silakan duduk di situ Lavina. Ya, makasih Ibu. Oke, jadi Lavina gimana nih kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah Ibu, aku baik. Alhamdulillah ya kalau kabar Lavina baik. Nah, jadi ada keperluan apa nih Lavina ingin bertemu dengan Ibu? Aku ingin cerita sih Bu, tapi aku bingung harus cerita ke Ibu atau enggak. Oke, bingungnya kenapa emang? Soalnya aku kan bilang ke teman-teman, terus kata teman-teman mending gak usah cerita ke guru BK, takut ceritanya nanti kesebar ke satu sekolah. Jadi Lavina tuh ingin bercerita tapi sedikit ragu ya kepada BK. Mungkin Ibu coba jelasin dulu ya mengenai BK supaya tidak ada kesalahpahaman lagi gitu antara antara BK dan juga teman-teman sekalian. Nah, jadi mungkin Ibu mau ngejelasin dulu ke kamu kalau misalnya di BK itu tuh ada atas kerahasiaan. Jadi kalau misalnya kamu cerita ke BK, yang akan tahu cerita kamu tuh ya cuma Ibu dan kamu aja gitu. Dan kalaupun misalnya nih nanti dari masalah kamu tuh perlu direferal ke pihak lain, nah itu tuh nggak akan langsung Ibu sebarkan cerita kamu, tapi Ibu akan minta persetujuan kamu dulu supaya kamu juga nyaman dan tahu cerita kamu tuh disebarkan kemana saja. Nah, karena kan di BK itu juga akan menjaga informasi pribadi kamu juga ya, jadi kamu tuh nggak perlu ragu lagi kalau misalnya ingin bercerita ke BK. Seperti itu ya Bu. Selama ini nggak tahu Bu, kirain yang dirumorin sama teman-teman itu bener Bu. Iya, nggak apa-apa, memang sering kali banyak gitu ya teman-teman yang masih ketakutan untuk bercerita ke BK karena katanya takut tersebar lah atau bagaimana gitu ceritanya, tapi kamu harus tahu kalau itu aman. Oke, jadi kira-kira Lavina sudah siap untuk bercerita? Makasih Bu. Oke, mungkin sebelum itu karena Lavina juga kelihatannya agak sedikit tegang juga ya, mungkin bisa diatur dulu nafasnya dan juga bisa lihat lagi posisi duduknya. Kalau Lavina ngerasa kurang nyaman, boleh disesuaikan aja gitu sesuai kenyamanan Lavina supaya saat bercerita itu kamu bisa lebih rileks dan lebih tenang gitu dalam bercerita. Oke, sudah nyaman? Boleh. Boleh. Jadi gini Bu, aku kan sekarang udah kelas 12 ya gitu, dan punya pilihan gitu untuk kedepannya setelah lulus aku harus ngapain. Karena maaf Ibu, dari satu sisi aku masih kebingungan antara aku harus kuliah atau aku harus kerja saat aku lulus nanti gitu. Oke, jadi kalau sekarang itu kamu lagi kebingungan karena kan dari kamu kelas 12 ya, lagi mulai udah waktunya gitu ya untuk menentukan pilihan kedepannya tuh mau kemana gitu, dan kamu ternyata lagi dibingungkan oleh dua pilihan yang antara kuliah atau bekerja seperti itu. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih dulu ya kepada Lavina karena sudah mau bercerita kepada Ibu. Dan dari yang Ibu dengar cerita kamu sekilas gitu ya, tadi itu memang apa ya, permasalahan yang sedang kamu rasakan itu cukup mengganggu kamu ya dan membuat kamu bingung gitu, terutama kan memang udah waktunya sekarang kelas 12 dan kayak dikejar-kejar waktu gitu ya. Betul, untuk Ibu. cepet-cepet nentuin nih kira-kira mau kuliah kah atau kerja gitu ke depannya. Nah, tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, gue mau nanya dulu, kira-kira apa sih yang kamu inginkan gitu setelah kamu mengikuti konseling bersama Ibu saat ini? Aku sih pinginnya ya Bu, setelah keluar dari sini aku bisa dapat pencerahan gitu. Karena kan selama ini aku kebingungan sendiri ya Bu ya, kayak aku nggak tahu nanti baiknya aku ngambil keputusan yang seperti apa. Jadi aku harap dengan ketemu Ibu sekarang aku bisa dapat pencerahan, bisa dapat masukan lah kira-kira keputusan terbaik buat aku seperti apa gitu sih Bu. Sebelumnya nih Ibu paham ya apa yang kamu inginkan gitu, jadi ayo kita sama-sama gitu untuk dapat mencari tahu solusi apa yang sekiranya tepat nih untuk kamu lakukan gitu supaya kamu bisa mengetahui keinginan kamu apa dan bisa meraih keinginan kamu saat ini. Nah, selanjutnya Ibu pengen tahu dulu nih perasaan kamu sekarang itu bagaimana? Untuk perasaan aku sekarang sih ya itu Bu, aku tuh bingung banget Ibu,
atas banyak keputusan, terutama untuk sekarang aku bingung banget aku harus kuliah atau kerja itu. Karena kan secara aku ngerasa kalau aku kuliah kayaknya secara finansial keluarga aku masih belum bisa sih. Tapi kalaupun aku kerja kayaknya aku punya ketakutan ketertinggalan untuk kuliah kalau aku langsung kerja. Oke. Sebelumnya nih kan tadi kamu kebingungannya antara kuliah dan kerja ya, karena kan kalau misalnya kuliah kebingungan di finansial, dan kalau misalnya kamu kerja pun kamu takut ketinggalan gitu ya dari segi usia dan segalanya. Nah, ibu tuh pengen tahu nih, memang kalau di antara kuliah dan kerja itu mana sih yang paling kamu inginkan gitu sekarang? Kalau untuk sekarang sih ngelihat teman-teman juga ya yang ya sekelas sama aku, seumuran sama aku, ya mereka udah pada fokus untuk mau kuliah sibuk dibandingkan kerja. Jadi untuk sekarang aku emang beneran pinginnya kuliah sibuk dibandingkan kerja. Oke, ibu mau tahu dulu nih, kan kamu lebih pengennya kuliah ya. Kenapa sih kamu lebih dominannya tuh pengen kuliah gitu dibanding kerja? Pengen kuliah sih udah pasti karena untuk dapat ilmu ya Bu ya gitu. Terus juga seperti yang banyak orang bilang, kalau misalkan gelar tuh ya sedikit banyak juga mempengaruhi untuk dunia kerja aku ke depannya. Terus juga ya selain kuliah pun ya aku punya banyak teman, punya banyak relasi, sehingga setelah aku keluar kuliah aku bukan cuma dapat pekerjaan, bukan cuma dapat gelar, tapi aku juga bisa dapat teman baru, pengetahuan baru. Seperti itu sih, makanya aku pengen kuliah. Kira-kira nih, kan tadi kamu pengen kuliah ya karena kamu membayangkan dapat gelar gitu. Nah, kira-kira apa sih yang terbayangkan oleh pikiran kamu kalau misalnya kamu tuh memilih kuliah? Terbayangkan gimana ya? Ya kayak misalnya misalnya kamu tuh ngebayanginnya kalau kuliah tuh kamu bakal ngapain aja di perkuliahan, dan misalnya kamu bakal gimana gitu selama perkuliahan. Aku sih kayaknya ya bakalan seru kalau misalkan aku bisa ikut banyak organisasi, punya banyak teman-teman, punya banyak kegiatan, pengalaman. Terus aku bisa ceritain itu ke teman-teman yang lain juga. Terus mungkin ke adik-adik aku juga bahwa kuliah tuh seru loh, kayak gini. Terus juga mungkin nanti di CV juga lebih banyak pengalaman di CV. Oke. Tadi kan kamu sempat mention tentang orang tua kamu ya. Nah, ibu mau tahu kalau dari orang tua kamu sendiri tuh apa sih yang orang tua kamu inginkan tentang kamu? Yang orang tua aku inginkan, mereka sebenarnya nggak banyak nuntut sih Bu ke aku gitu. Terus aku juga udah pernah ngobrolin ke mereka bahwa setelah lulus aku pengen kuliah, dan respon mereka sih mereka dukung aja gitu. Cuman ya gimana ya Bu, aku kan juga bukan dari keluarga yang berada banget gitu. Adik-adik aku juga masih pada kecil. Terus aku ngerasanya sih, aku takutnya dengan aku kuliah di tahun ini tuh ngebebanin orang tua aku secara ekonomi sih Bu. Nah, kalau misalnya kan tadi orang tua kamu tidak membebankan kamu untuk harus seperti apa ya. Nah, kalau di bayangan kamu nih, tadi kan kamu pengen kuliah ya. Di bayangan kamu, gimana sih respon orang tua kamu kalau misalnya ternyata kamu bisa kuliah gitu? Udah pasti mereka senang sih ya Bu. Itu orang tua mana sih yang nggak senang anaknya ke sekolah tinggi gitu. Udah pasti mereka bakalan senang banget, excited banget, dan juga pasti bakalan jadi contoh buat adik-adik aku bahwa mereka juga harus sekolah sampai tinggi. Oke. Tadi kan Lavina sudah mengetahui ya inginnya tadi ingin berkuliah, dan dari cerita Lavina juga bahwa orang tua Lavina tuh mendukung apapun keputusan Lavina. Nah, kira-kira tadi kan dari segi orang tua sudah mendukung, dan dari segi keinginan kamu pun sudah ada gitu ya, kamu ingin kuliah. Lantas apa yang menghambat kamu sehingga kamu tuh masih kebingungan gitu, kayak terbingung banget untuk memutuskan antara kuliah atau kerja? Ya udah pasti secara finansial ya Bu. Aku kan anak pertama gitu, adik-adik aku banyak dan masih pada kecil. Terus yang jadi tulang punggung keluarga tuh cuma ayah doang sih Bu. Terus dengan kalau ngambil kuliah kayaknya
bakal berat banget buat keluarga aku bu. Adik-adik aku juga tahun ini kan masuk sekolah nih gitu. Terus bantu banget sama aku juga yang pengen kuliah, itu kan pasti beban banget untuk orang tua aku bu. Aku ngerasanya kayaknya mereka harus ekstra hemat ibu kalau untuk menguliahin aku. Jadi aku ngerasa apa ya, lebih simpati aja ibu, nggak mau buat orang tua aku kesusahan aja sih bu. Oke, itu kan tadi dari apa ya, perasaan simpati kami ya terhadap kondisi keuangan di rumah kamu, di keluarga kamu gitu ya. Nah, sebenarnya dari kamu sendiri pernah nggak sih kayak membicarakan hal itu ke orang tua kamu secara langsung gitu, untuk mencari solusi gitu atas misalnya kondisi yang sekarang, di mana tadi kan kamu sudah mulai waktunya masuk kuliah gitu misalnya, dan adik-adik kamu juga sudah mulai masuk ke sekolah gitu kan. Itu pernah nggak sih ada obrolan dengan orang tua mengenai hal itu? Sempat sih bu, ada beberapa kali ngobrol, dan sebenarnya kayak keputusan mereka semua terbagi sih bu. Kayak dari pihak ayah tuh merasa ya udah kalau mau kuliah aja gitu, tapi dari pihak mama mungkin lebih merasa kalau misalnya bisa nunda untuk gak sekarang, kayaknya mendingan nanti gitu. Terus juga dia udah mulai nunjukin ada beberapa tawaran kerja yang mungkin bisa aku apply kalau misalnya aku lulus nanti gitu sih bu. Oke, jadi itu juga yang bikin kamu bingung ya. Di satu sisi kamu, diri sendiri kamu juga udah bingung kan mau nentuin kuliah atau kerja, tapi dari segi keluarga kamu pun terbagi dua pandangan gitu ya, jadi membuat bingung. Nah, selanjutnya ibu mau tahu nih terkait apa saja sih yang sudah apa saja sih aktivitas yang saat ini Lavina lakukan setiap harinya? Boleh tolong dirinciin nggak? Untuk aktivitas sih, karena sekarang aku kelas 12 ya bu, terus semester 2 juga, jadi ya sekarang sibuk ujian praktek sih bu. Terus aku juga ikutan teater, jadi setiap harinya aku selalu latihan teater. Terus juga aku juga ikutan kepanitiaan, terus aku eskul juga ikutan. Jadi ya setiap hari lumayan sih bu, pasti ada aja kegiatannya gitu. Jadi kamu ada ujian praktik gitu ya? Oke, ujian praktiknya ada apa aja tuh? Kalau ujian praktik sih sebenarnya ada teater, terus ada mendesain baju ibu untuk di pegelaran gitu. Oke, jadi memang cukup sibuk ya. Sekarang ini udah akhir kelas 12 gitu. Terus kan tadi kamu aktif di eskul juga ya. Kalau boleh tahu kamu ikut eskul apa? Aku ikut eskulnya sih di badminton sih bu. Kan kamu sekarang udah kelas 12 akhir ya, itu masih aktif juga kah untuk ikut eskulnya? Untuk eskul sih sebenarnya enggak, apalagi badminton ya, sebenarnya enggak terlalu wajib gitu. Tapi kan aku udah kelas 12, jadi ya sesekali aku datang untuk, kadang suka apa ya, ibaratkan kayak jadi kepanitiaan untuk adik-adik kelas belajar gitu sih bu. Oke, tadi kan kamu cukup sibuk ya, akhir kelas 12 ada ujian praktik, terus masih eskul dan kepanitiaan juga. Kira-kira ada nggak sih, kan tadi kamu punya keinginannya untuk kuliah ya, ada nggak sih waktu dari berbagai kesibukan kamu nih yang kamu tuh menyisipkan gitu beberapa waktu, misalnya kayak kayaknya aku di waktu segini mau coba mencari tahu seputar perkuliahan atau mulai menyusun rencana gitu, kira-kira kalau mau kuliah tuh harus gimana gitu? Kayaknya sih nggak terlalu ya bu, karena sebenarnya kalau misalnya nyari tahu, aku juga nyari tahu sih bu, kayak setelah aku selesai ngerjain semua hari itu, kayak udah eskul udah apa, terus di rumah ya aku cari tahu di internet bu, kayak kampus-kampus terbaik, program-program kuliah terbaik, jurusan-jurusan yang terbaik, yang gitu-gitu sih bu. Terus juga kalau di sekolah juga ya sama murid-murid sama anak-anak kelas lain juga ikutan ngobrolin gitu, kayak kuliah di sini saya tahu gitu-gitu sih bu. Oke, berarti sebenarnya cukup ada ya, tapi tidak terlalu difokuskan gitu. Oke, nah alasannya kenapa nih Lavina tuh tidak mencari tahu lebih mendalam seputar informasi perkuliahan yang ada? Karena ya itu sih bu, masih dibayang-bayangi kebingungan antara kerja sama kuliah. Karena kadang di satu sisi aku takut kecewa ya bu ya, takut di tahun ini aku fokus nyari kampus ini kampus itu, terus ternyata kedepannya ternyata tidak memungkinkan aku untuk kuliah di sana, kan kecewa ya bu gitu. Tapi di satu sisi kalau misalnya aku fokus
kerjaan juga aku merasa ya emang nggak aku nggak mau kerja duluan gitu sih Bu. Jadi sekarang tuh jadi apa ya, bingung aja sih Bu, nggak bisa fokus. Jadi kamu ngerasa cukup bingungnya tuh karena kamu gak mau kecewa duluan Iya. ya. Kayak kamu udah nyiapin segala macam tapi ternyata nggak bisa terlaksana gitu kan. Tapi ada nggak sih keinginan terdalam kamu untuk bisa segera menyiapkan perkuliahan kamu nanti? Untuk segera sih udah pasti ada ya Bu. Terus juga aku sekarang udah ada keinginan kayak untuk kelas untuk bisa ngejar UTBK sih. Oke, rencananya kamu mau les di mana? Kemarin-kemarin kan ada tuh promotor dari les-les gitu. Terus juga di situ ada Primagama kan. Primagama kan cukup dekat ya Bu dari sekolah gitu. Jadi aku juga nggak perlu ongkos untuk ke sana. Jadi ya paling kayaknya di bulan ini ya Bu, aku berencana untuk masuk ke program kelas Primagama itu. Ya, seenggaknya kalau misalnya aku dapat lulus di UTBK, di PTN, kayaknya lebih bagus aja sih Bu untuk masuk PTN. Secara biaya juga tidak memberatkan. Oke, tadi kamu udah mulai memikirkan ya untuk les dulu. Nah, kira-kira mau mulai kapan nih Lavina lesnya? Kalau bisa sih secepatnya Bu, di bulan ini kalau bisa. Oke, mungkin ya karena bentar lagi juga ini ya masa-masa sibuk SNBT, SNBP juga kan. Jadi kalau misalnya nggak secepatnya kan takutnya ketinggalan. Terus juga takutnya malah ya kagok gitu ya kalau misalnya tiba-tiba cuma sebulan atau beberapa minggu doang buat belajar intensif UTBK. Jadi memang harus disiapkan gitu ya dari sekarang supaya kamu pun punya bekal gitu untuk nantinya ya kalau misalnya amit-amitnya nggak keterima di SNBP kan kamu bisa bisa daftar ke UTBK. Nah tapi kan kemarin tuh udah ada pengumuman ini ya, daftar nilai buat SNBP itu kamu masuk ke kuotanya? Kuota sih alhamdulillah Ibu, aku masuk ke 5 besar sih Bu. Jadi ada sedikit perasaan kayak apa ya, harapan lah Ibu, kayaknya aku bisa kuliah. Kamu udah punya rencana belum kira-kira dengan tiket kamu di SNBP kamu mau daftar kemana gitu? Kuliah sih aku pengennya ke Unpad sih Bu, jurusan psikologi. Alasannya kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena kayaknya dari dulu aku suka sih Bu, kayak ketemu banyak orang, aku senang gitu kayak ngobrol sama banyak orang. Terus kayaknya psikologi kan ngomongin tentang manusia ya gitu. Terus aku ketemu banyak orang kayaknya lebih apa ya, lebih menyenangkan aja gitu. Ilmu yang aku dapetin di kuliahan bisa aku terapkan sama teman-teman sekitar. Oke, ternyata apa ya sudah sedikit terbayangkan ya apa yang mau kamu pilih gitu untuk di SNBP nanti. Nah, tadi kan kamu sempat menjelaskan bahwa pada saat kamu kurang memberikan waktu dalam memikirkan lebih dalam terkait perkuliahan kamu. Kira-kira menurut kamu nih, apa yang kamu lakukan itu tuh sangat membantu kamu tidak sih untuk mencapai keinginan kamu yang saat ini? Sebenarnya dari kegiatan semua yang aku lakuin sih ya, aku nggak terlalu yakin sih Bu, untuk dapat kekuliahan gitu. Karena kayaknya aku masih seru main sih Bu, masih seru beraktivitas di luar gitu, kayak berkegiatan sama teman-teman, organisasi yang gitu-gitu sih Bu. Jadi memang mencoba untuk menikmati sisa waktu di SMA ya, makanya kurang difokuskan untuk memikirkan perkuliahan kamu. Nah, tadi tuh kan balik lagi ya, kamu masih kebingungan gitu ya antara kuliah atau kerja gitu kan, walaupun memang kamu lebih dominannya mau kuliah gitu. Nah di sini ibu tuh mau ngajak kamu membayangkan 3 sisi gitu kan. Jadi kan kamu masih banyak kebingungannya ya. Jadi ibu mau untuk di sisi yang pertama, menurut kamu nih kalau misalnya kamu tuh milih untuk kuliah aja gitu, fokus untuk kuliah, apa sih yang kamu pikirkan akan terjadi? Kalau aku fokus kuliah banget sih Bu, kayaknya aku bakalan lebih tenang karena kan cuma fokus ke satu hal ya, cuma kuliah aja gitu. Tapi di satu sisi kayaknya aku bakalan apa ya, dibayang-bayangi beban
kalau aku tuh ini tuh kayak pakai uang orang tua aku gitu, yang harusnya mungkin ini uang buat belanja bulanan tapi akhirnya disisihin untuk bisa ngirim aku uang tiap bulannya, atau mungkin disisihin buat bayar kuliah gitu. Jadi aku ngerasanya kayaknya ngebebanin banget gitu, kayak nggak enak ke orang tua juga sih. Oke. Kalau misalnya nih, tadi kan di sisi kamu full kuliah ya. Kalau misalnya di posisi kamu tuh fokus di pekerjaan aja gitu, jadi kamu fokus misalnya mencari uang gitu kan, jadi kamu tuh menabung dulu uangnya untuk nanti buat kuliah, karena kan tadi sempat di-mention ya kalau kamu tuh ngerasa nggak enak gitu kan, karena adik-adik kamu juga butuh biaya gitu kan untuk masuk kuliah dua-duanya. Nah, menurut kamu kalau kayak gitu gimana? Kerja dulu ya, tapi kalau kerja dulu kayaknya bakal ketinggalan secara usia sih, kayaknya gapnya terlalu besar gitu takutnya. Terus juga aku juga pernah dengar katanya kalau misalnya udah pernah ngerasain kerja biasanya jadi malas lu kalau misalnya kuliah karena udah pernah ngerasain pegang uang kan. Terus juga aku takutnya karena aku mungkin udah enak kerja, mungkin aku ngerasanya udah nyaman secara keuangan karena kerja, aku pas mau kuliah jadi motivasi aku hilang gitu loh Bu, untuk kuliah. Itu sih Bu, aku takutnya kalau aku fokus dulu kerja terus pas kuliah di akhir aku takutnya motivasi aku udah nggak ada lagi. Nah, tadi kan di sisi yang kedua tuh memang bekerja, fokusnya di bekerja aja. Nah, kalau selanjutnya, kalau misalnya kamu kuliah sambil kerja nih misalnya, jadi kan berarti kamu bisa melaksanakan keduanya di satu waktu yang sama kan, di tahun ini gitu. Setelah kamu lulus, kamu bisa kuliah, tapi kamu juga udah punya penghasilan gitu dari pekerjaan kamu. Kira-kira kalau kayak gitu bagaimana? Kuliah sambil kerja, tapi aku sendiri sih ngerasanya takutnya ya Bu ya, takut ke diri sendiri, aku nggak bisa manajemen waktu sih Bu. Karena kan kuliah sambil kerja kan harus sama-sama fokus nih dua-duanya. Nah aku takutnya aku tuh jadi malah ngorbanin salah satunya. Aku megang dua-duanya tapi aku kayak ngelepasin salah satunya, kan sayang ya Bu. Takutnya nanti di kuliahan aku nggak fokus, terus di kerjaan juga aku nggak fokus, kan sayang banget ya Bu. Oke. Nah, tadi kan kita sudah melihat ketiga sisi itu ya. Tadi misalnya kalau kamu kuliah dulu aja gitu kan, kamu merasa tadi tuh sangat takut ya untuk takutnya misalnya finansial orang tua kamu bermasalah di tengah jalan dan akhirnya mengganggu biaya perkuliahan kamu nantinya. Terus tadi juga kalau misalnya kamu bekerja dulu aja kan agak ragu di usia juga ya, takutnya ntar terlalu jarak dari kamu dan teman-teman kamu tuh cukup jauh dan akhirnya relasi yang terbangun pun kurang maksimal gitu ya, karena bedanya usia yang terpaut cukup jauh. Terus juga tadi kalau misalnya kuliah sambil kerja, kamu tuh merasa khawatir kalau misalnya di pekerjaan kamu kurang maksimal dan akhirnya mempengaruhi perkuliahan kamu, begitupun sebaliknya di perkuliahan kamu kurang maksimal yang mempengaruhi pekerjaan kamu, sehingga takutnya malah dua-duanya malah jadi nggak selesai gitu kan, karena fokus kamu tuh kebagi dua gitu, di kuliah iya, di pekerjaan iya, dan ya bagusnya dua-duanya bisa seimbang, malah kalau ada kekhawatiran takutnya malah sama-sama terabaikan gitu ya karena fokus itu. Nah, dari pertimbangan itu tadi ya, dari ketiga itu, menurut kamu nih yang paling lumayan gitu, yang kira-kira kayaknya bisa deh kalau aku pilih ini, menurut kamu tuh di pilihan yang mana? Dari tiganya sih kayaknya ya, kalau misalnya ngambil kuliah dulu, kayaknya selama 4 tahun itu aku bakalan terus terbebani sama harus segera mengembalikan uang orang tua kan. Terus kalau misalnya aku pilih kerja dulu, aku takutnya ya motivasi aku hilang nanti di tengah jalan gitu. Terus juga takutnya kan kalau kerja kan ada kontraknya ya Bu, takutnya aku ngerasa kayak kontraknya berapa tahun, terus aku udah ketuaan untuk masuk kuliah kan juga sayang ya Bu gitu.
juga ya sebenarnya lebih realistis yang ketiga sih, Bu, kuliah sambil kerja, karena ya berarti kan itu lebih ketinggal ke diri aku sendiri aja ya. Di akunya aku harus lebih rajin, aku harus lebih fokus tentang manajemen waktu aku sih, Bu, kayaknya kalau aku. Ibu mau tahu dulu nih, kan kamu di antara tiga itu memilihnya kuliah sambil bekerja ya. Walaupun tadi di awal kamu merasa cukup keberatan ya untuk melakukan kedua hal tersebut secara berbarengan. Kira-kira apa sih yang membuat kamu pada akhirnya memilih untuk kuliah sambil bekerja gitu, dibandingkan memilih fokus untuk kuliah atau fokus untuk bekerja saja? Ya itu sih, Bu, balik lagi ke yang tadi, kayaknya kalau kuliah sambil kerja kayaknya masalahnya di internal di aku ya, Bu, gitu. Emang tinggal akunya aja bisa fokus atau enggak, tinggal akunya aja ya harus bisa memprioritaskan dua-duanya gitu, enggak mengabaikan salah satu di antara kerjaan ataupun perkuliahan. Itu sih yang paling memungkinkan aku ya kuliah sambil kerja mungkin. Oke. Nah, berarti sudah ditentukan ya, sudah dipastikan gitu kalau misalnya kamu tuh akhirnya mempunyai keinginan untuk bisa kuliah sambil bekerja. Nah, mungkin karena tadi kita sudah mencari tahu lebih dalam ya terkait permasalahan kamu, dan juga tadi kita sudah mencoba gitu ya untuk memilih nih, membantu kamu memilih di antara berbagai macam pilihan yang ada, dan ternyata akhirnya kamu memilih untuk kuliah sambil bekerja. Kira-kira kamu udah ada nggak sih rencana rencana gitu, misalnya kamu tuh udah mempersiapkan apa nih untuk bisa kuliah sambil bekerja itu? Udah, pertama paling udah pasti motivasi ya, Bu, karena mau gimana pun kayak untuk jadi sarjana, untuk kuliah tuh kayak masih ada gitu loh, Bu. Terus paling karena aku mengambil kuliah sambil kerja, udah pasti aku harus nyari lowongan secepatnya biar nanti pas kuliah juga bisa tepat waktu di awal semester gitu, bisa pas pendaftaran dari gitu sih, Bu, paling. Sebelumnya kan kamu tadi mau fokus nyari pekerjaan dulu ya segera. Kamu tuh punya nggak sih kayak kriteria pekerjaan yang kamu mau gitu? Kriteria kerja sih udah pasti ya secara gaji ya, Bu, udah pasti ya di UMR gitu, dan paling soal waktu sih, Bu. Aku pingin aku pingin kerja itu yang paling 8-9 jam per hari gitu, dan juga yang pasti pinginnya sih libur waktu weekend sih, Bu, karena kan kuliah kayaknya lebih enak kalau misalnya lagi weekend sih, Bu, biar lebih fokus aja ya, Bu. Kalau misalnya dari segi apa ya, fokus pekerjaan ini, kamu udah ada nggak sih kayak misalnya tertariknya di bidang apa gitu untuk pekerjaan? Tariknya ya sekarang ini sih aku soalnya dulu kan udah pernah jualan ya, Bu, ya. Jadi ada beberapa kenalan aku sih, dia cerita kalau misalnya kerja sebagai pramuniaga, sebagai SPG itu lebih enak sih, Bu. Kayak kerjanya kan cuma 8 jam per hari, terus ada shiftnya juga, jadi lebih enak gitu. Terus juga ya jualannya juga nggak capek gitu, karena kan ya di dalam toko gitu. Ya kalau bisa juga yang SPG-nya yang di dalam ruangan sih, di mall, di toko gitu. Terus juga ya secara gaji juga katanya SPG itu bisa di atas UMR sih, Bu. Jadi ya kayaknya aku pingin kerjaan yang bisa ngobrol sama banyak orang, bisa ketemu sama banyak orang. Ya kalau bisa sih ya sambil jualan gitu, ketemu banyak orang juga. Berarti bisa dilihat ya kalau misalnya kamu tuh udah punya rencana yang cukup matang ya untuk pekerjaan kamu. Nah sekarang karena tadi kamu bilangnya kuliah sambil bekerja ya, jadi kan dari segi pekerjaan kamu udah mempunyai rencana yang cukup oke gitu ya untuk pekerjaan kamu. Nah kalau untuk kuliah sendiri nih, kamu ada nggak sih pikiran gitu, rencana mau bagaimana kuliahnya? Kuliahnya tapi di lokasi aku sekarang sih, aku jurusan yang aku mau kan psikologi ya, tapi kan nggak ada ya, Bu, masalahnya gitu. Cuman ya paling aku harus nyari
kampus yang pertama pasti dekat sama kerjaan aku, dan juga ya udah pasti kampus yang nyediain kayaknya sekolah bisa yang kuliah bisa sambil kerja sih Bu. Gitu sih Bu. Terus juga aku harus ya sedikit beralih lah gitu jurusan yang sekiranya masih oke buat aku untuk masih aku minatin, terus juga potensi nanti dapat kerjanya lebih bagus di sana juga lebih banyak kalau ngambil jurusan ini. Paling itu sih Bu. Oke. Nah, berarti kamu tuh karena tadi kuliah sambil kerja ya, jadi agak memilih untuk kampus yang ada kelas karyawannya mungkin ya, yang memang bisa membantu kamu bagi waktu gitu kan antara nanti kamu bekerja dan juga kamu kuliah. Kalau misal kalau misalnya kan sekarang tuh ada ya universitas terbuka gitu kan, yang mana kita tuh kuliahnya jarak jauh, jadi misalnya kamu tuh apa ya, nggak perlu kan kalau kuliah kan harus ke kampusnya, harus masuk kelas gitu kan, kelas secara offline bertemu dengan dosen. Tapi kalau di UPI tuh biasanya kamu tuh mengerjakan tugas dan segala macam itu secara online, jadi mungkin bisa membantu kamu juga gitu kalau misalnya kamu pengen kuliah sambil kerja, tapi ya karena kalau secara fisik kamu capek itu kan kamu bisa ngerjain tugas dan kelas kamu tuh ya dosennya di rumah gitu sambil Zoom atau Google Meet seperti itu. Nah, kamu tertarik gak sih kalau ikut itu? UT ya, sebenarnya aku juga baru dengar sih Bu istilah Universitas UT, karena kayaknya nggak jarang dipromosiin ke sekolah-sekolah. Tapi kayaknya aku lebih suka, aku kayaknya tipe belajar yang pingin ketemu sama orangnya langsung deh Bu. Kayaknya kalau misalkan tadi gue bilang online ya, online kan berarti belajar sendiri. Terus aku kayaknya nggak terlalu yakin aku bisa sih Bu, kayak fokus belajar sendiri, kayak beneran ketemu orangnya langsung, kayak dibimbing, terus kalau bisa tuh nanya langsung gitu ke depan dosennya gitu, apa yang aku nggak bisa, apa yang aku nggak tahu, aku pengen langsung ke dosennya sih Bu. Jadi kayaknya UT nggak masuk timbangan sih Bu. Oke, berarti difokuskannya tuh ya ke kampus yang menerima kelas karyawan. Nah, kamu tuh ada nggak sih kriteria, misalnya kayak kampusnya tuh harus gimana sih supaya kamu tuh bisa daftar ke sana gitu? Kriteria udah pasti sih aku pengen universitasnya akreditasinya bagus ya Bu, bukan cuma kelas yang ya mungkin baru dibuka atau apa gitu, atau mungkin alumninya juga aku nggak tahu lulusannya pada kemana aja. Udah pasti aku pengen nyari yang akreditasinya A ya, kalaupun enggak paling B plus lah ya. Ya paling itu sih Bu, sama ya jurusannya juga yang aku. Kemudian sebentar ya Ibu tutup dulu nih. Oke, mungkin Ibu coba ulang lagi ya. Aduh, sebentar ya. Oke, mungkin Ibu ulang dulu. Tadi kan kamu tuh kurang minat ya kalau misalnya ikut kelas ikut UT gitu kan, karena memang kurang kerasa ya vibes kuliah itu seperti apa gitu. Jadi memang lebih baiknya sih ke kelas karyawan aja gitu kan, yang memang bisa apa ya, supaya kamu juga bisa merasakan vibes perkuliahan seperti apa, dan kamu pun merasa sanggup juga kan untuk bisa ya berkuliah secara langsung gitu di kampusnya, walaupun memang tadi kamu kuliah sambil kerja gitu kan. Nah, mungkin selanjutnya Ibu tuh mau coba merangkum dan menyatukan. Tadi kamu udah menceritakan ya, udah menjelaskan rencana-rencana kamu tuh apa saja sih yang kamu pikirkan gitu. Jadi tadi yang pertama, kamu di hal pekerjaan kamu sudah punya kriteria tertentu kan untuk pekerjaan kamu, dan sudah ada apa ya, gambarannya sedikit lah mengenai perkuliahan kamu tuh bakal kayak gimana gitu kan. Nah, terus juga tadi waktu pas di perkuliahan pun kamu
kamu udah punya gambaran sedikit kan bahwa kamu tuh maunya yang kelas karyawan aja gitu kan, yang bisa membantu kamu juga buat kuliahnya tuh secara offline gitu kan, dibanding dengan yang kuliahnya cuma online aja. Jadi kamu juga bisa merasakan bagaimana bekerja secara langsung dan juga kuliah secara langsung. Nah, selanjutnya ibu tuh ingin menyusun rencana gitu untuk bisa kamu lakukan, supaya kan tadi kamu masih belum ada waktu ya untuk merencanakan lebih dalam gitu seputar cara untuk menuju keinginan kamu gitu kan. Nah, selanjutnya ibu mau kita menyusun apa saja sih yang bakal kamu lakukan supaya lebih terarah gitu kan. Tadi kamu juga udah punya kan tujuannya mau kuliah sambil kerja, tapi kamu juga ya masih sekedar pemikiran-pemikiran doang kan ya, belum terlalu rinci gitu ya dan terstruktur. Jadi mungkin bisa kita coba urutkan gitu kan. Tadi kan kamu udah ada gambaran garis besarnya buat kuliah dan kerja. Jadi mungkin untuk yang waktu atau timeline yang bisa kita susun pertama itu, ibu ingin kamu mencoba gitu ya untuk membuat list dulu nih. Jadi kamu buat kan tadi kamu udah fokus ke pekerjaan dan kuliah ya, jadi kamu list dulu pekerjaan apa yang sekiranya bisa kamu apply, dan juga kampus apa yang memang cocok untuk kamu masuki gitu, sesuai dengan kriteria kamu untuk kuliah sambil bekerja. Nah, kira-kira menurut kamu bagaimana dari rencana itu? Rencana untuk bikin listnya Iya. boleh sih Bu, aku malah pingin secepatnya, karena kan sekarang aku masih bingung banget nih, kayak masih di awal-awal, cuma di pikiran. Kayaknya kalau ada bentuk fisiknya ditulis langsung kayak lebih jelas gitu. Nah, kira-kira nih menurut kamu kapan waktu yang cocok buat kamu segera bikin listnya? Karena aku sekarang kan masih ada kegiatan ya Bu, jadi paling pulang dari sekolah ini nanti mungkin malamnya sebelum aku tidur aku siapin semuanya, aku bakal tulis. Jadi rencana yang udah kita susun tadi bakal kamu kerjakan malam ini gitu ya, setelah kesibukan kamu di sekolah. Nah, selanjutnya nih ibu mau tanya, kamu benar-benar ingin melakukan rencana itu atau tidak? Rencana untuk melis? Iya. Mau banget sih Bu, karena kita kan jadi lebih memudahkan aja sih Bu rasanya. Oke. Nah, mungkin untuk rencana selanjutnya kan tadi juga banyak ya yang bisa kita atur ulang gitu, kita susun langkah-langkahnya secara lebih rinci lagi mengenai cara untuk kamu mencapai tujuan kamu. Jadi tadi kan masih langkah awalnya untuk membuat list mengenai pekerjaan dan juga kuliah kamu nantinya seperti apa. Nah, mungkin nanti bakalan ada pertemuan selanjutnya kali ya, supaya nanti hasil list kamu itu bisa kita diskusikan bareng-bareng nih, kira-kira mana ya yang peluangnya lebih besar untuk kamu masuki ke kampusnya, dan pekerjaan apa yang sekiranya memang cocok gitu untuk kamu, dilihat dari segi waktu, dari pendapatan juga kan tadi, terus dari apa ya, minat kamu juga di pekerjaan itu gitu. Jadi untuk itu kita bisa atur di pertemuan kita selanjutnya. Nah, menurut kamu gimana? Apakah kamu beratan atau tidak? Enggak sih Bu, malah aku pinginnya secepatnya sih Bu kalau bisa, karena kan ya mumpung sekarang juga masih euforia sekolah ya gitu, terus juga perasaan ini tuh masih ada, jadi kayaknya lebih enak emang secepatnya diselesaikan sih Bu, kayak diarahkan baiknya menurut Ibu gimana? Terus Bu. Nah, tadi kan berarti untuk masalah rencana ini sudah aman ya, dan kamu pun sudah paham kan apa yang akan kamu kerjakan nantinya, atau ada pertanyaan? Paling nanti untuk list-list yang harus dilakuin sih Bu, Ibu jelasin rinci aja nanti gimana, biar nanti pulang ke rumah udah tinggal list aja sih Bu. Oke, nah, mungkin Ibu jelasin dulu ya listnya itu seperti apa. Jadi misalnya nih kamu buat di kertas, atau misalnya kamu bisa di laptop gitu ya, bikin daftar gitu, misalnya dua aspek itu dari
list pekerjaan dan list perkuliahan kamu. Nah misalnya di list pekerjaan ini tuh kamu buat misalnya mau pilihannya tuh apa gitu, pekerjaannya sebagai apa, gimana, dan bisa juga nih langsung analisis kelebihan dan kekurangannya. Jadi supaya kamu tuh nggak bingung, jadi kayak oh kalau misalnya kayak kamu tuh jadi SPG misalnya di toko kosmetik, nah ntar kelebihannya apa, mulai dari misalnya dari jaraknya misalnya, atau dari gajinya, atau hal-hal apapun yang bisa kamu pertimbangkan gitu. Nah itu untuk di pekerjaan. Nah di univ pun mirip-mirip ya, jadi kamu list dulu univnya tuh apa gitu, terus kamu juga misalnya di univ A, terus kamu rinciin prodinya ada apa aja, sesuai gak sama yang kamu mau nih prodinya, kayak misalnya oh ada prodi yang kayaknya bisa dia aku masuk ke situ gitu. Nah nanti dilihat juga kelebihan dan kekurangannya tuh seperti apa, supaya bisa jelas juga kan tadi kayak oh jadi bisa langsung dipertimbangkan kira-kira sesuai gak ya sama aku atau enggak gitu sih. Jadi kamu paham nggak? Paham Bu. Oke. Nah sebelum kita tutup sesi ini, Ibu ingin bertanya dulu nih mengenai perasaan kamu sekarang setelah bercerita ke Ibu bagaimana? Perasaan aku ya, sekarang sih lebih agak nggak terlalu bingung sih ya Bu, karena kayak sebelum datang ke sini itu yang beneran ngawang-ngawang banget, kayak cerita ke sini kayaknya mereka juga nggak paham, cerita ke sini mereka juga kayaknya ya sama kayak aku yang sama-sama bingung gitu ya, cerita ke temen-temen tuh kayaknya nggak terlalu ada solusinya gitu. Terus juga tadi kan ada keraguan untuk cerita ke guru BK gitu, karena aku ngerasanya ya ada ketakutan bakal sebar sih Bu, makanya aku jarang main ke sini juga gitu. Tapi setelah dapet solusi dari Ibu, dapet pencerahan dari Ibu, emang aku ngerasanya ada sedikit ada apa ya, lebih terstruktur, ternyata lebih bagus kayak gini ya. Terus juga dikasih tadi perbandingannya, dan kita tuh jadi lebih jelas aja sih Bu. Itu sih aku ngerasanya. Oke, Ibu harap semoga apa yang sudah kita susun tadi, yang sudah kita susun tadi bisa terlaksana dengan baik, dan juga kamu bisa melaksanakan itu dengan baik. Dan kalau misalnya memang ada hal-hal yang sekiranya nih kamu bingungkan gitu, bisa kamu tanyakan ke Ibu gitu kan. Terus juga Ibu harap semoga hal-hal yang tadi sudah kita rencanakan itu bisa membantu kamu untuk meraih apa yang kamu inginkan ke depannya, dan semoga keinginan kamu itu bisa diberi kelancaran dalam prosesnya, seperti itu. Nah mungkin Ibu ingin tanya dulu nih dari kamu, apakah ada pertanyaan dulu sebelum Ibu tutup sesi ini? Misalnya kayak dari misalnya untuk sesi konseling lanjutannya seperti apa atau gimana gitu. Iya, pengen nanya sih kayak konselingnya apa nih, karena aku pengen sih secepatnya sih Bu. Sebenarnya Ibu juga dibebaskan ke kamu ya. Kalau misalnya kan tadi kamu mau ngelaksanain rencana itu tuh yang tadi kita buat tuh kan di malam ini ya, malam nanti gitu setelah kamu beres sekolah gitu kan. Nah kalau sekiranya kamu memang ada waktu lagi gitu seperti sekarang untuk bertemu dengan Ibu, bisa kita atur jadwalnya. Kan kamu juga punya nomor Ibu kan ya, ada di grup kelas ya, di grup kelas BK gitu. Jadi mungkin bisa bertanya dulu, kita atur jadwalnya dulu kira-kira baiknya kapan, dimana kamu bisa dan Ibu juga bisa gitu untuk melaksanakan konselingnya lagi, untuk kita sama-sama mengevaluasi nih dari hasil list kamu seperti apa gitu ke depannya, dan pilihan apa yang sekiranya bisa kita tuju untuk masalah pekerjaan dan perkuliahan kamu. Itu sih kurang lebihnya. Kamu udah paham atau Udah paham dulu. ya? Oke, mungkin Ibu sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih karena kamu sudah mau terbuka kepada Ibu, sudah mau bercerita kepada Ibu, walaupun memang sebelumnya kamu sempat ragu ya untuk bercerita ke BK, tapi akhirnya kamu tetap ke BK dan kita bisa sama-sama menentukan solusi untuk masalah kamu. Semoga banyak hal baik yang bisa kamu dapatkan setelah bercerita kepada Ibu dan setelah berani untuk ke ruang BK, dan semoga kamu gak bosan-bosan yang untuk bercerita kepada Ibu di ruang BK ini. Kalau dari aku juga, aku mengucapkan terima kasih sama Ibu gitu, emang cukup buat aku ngerasa ada solusinya gitu. Ibu beneran
cukup ngasih aku pencerahan gitu. Terus kayak ketakutan, keraguan aku selama ini juga pas ngobrolin ke ibu, ternyata ketakutan aku nggak sebesar itu gitu. Ternyata kalau diobrolin sama orang yang emang berpengalaman, emang udah tahu, udah pernah konsul anak-anak yang lain juga, ya mungkin masalahnya juga sama-sama ya bu, sama-sama aja aku juga ngerasa kayak gitu. Ternyata ya lebih tenang sih bu ngerasanya gitu. Juga mau bilang makasih ke ibu udah ngeluangin waktu. Ya paling gitu aja sih bu, nggak bisa ngasih apa-apa juga ke ibu. Oke, mungkin ibu juga minta bantuannya ya ke kamu untuk, kan tadi teman-teman kamu ngerasanya kalau cerita ke BK tuh katanya kurang terjaga kerahasiaannya. Mungkin dengan pengalaman kamu di sini bisa kamu ceritakan ke teman-teman kalau misalnya ya cukup membantu gitu ya bercerita di BK ini, dan bisa menghilangkan stigma-stigma ya yang sedikit buruk kita terkait BK. Pasti bu, disebarin yang baik-baik kayak guru BK tidak semenyeramkan itu. Wah, ini. Kalau gitu juga aku juga sekarang udah mau masuk kelas lagi sih bu. Paling aku mau izin pamit ya bu, kayak makasih juga ibu udah ngebantu aku, udah ngasih solusi ke aku sih bu. Paling aku pamit keluar ya bu. Oke. Boleh bu? Ya, makasih ya udah mau cerita ke ibu. Jangan bosan-bosan buat Nggak pulang apa nih BK. bu.